pelajari, bahkan anak sudah pelajari di kelas 7 yang kita sebut namanya nilai profil pelajar Pancasila. Salah satu yang kita akan mau lihat di sini nilai profil pelajar Pancasila itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau untuk kita lihat dari dimensi ini, kira-kira nilai kebajikan atau nilai keyakinan yang akan kita ambil di sana kira-kira apa? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Mas. Salah satu contohnya adalah menghormati orang yang sedang beribadah, Bu. Oke. Dan nanti setiap nilai-nilai itu akan kita tuliskan menjadi satu keyakinan masing-masing di kelas kita. Bisa dilihat dari yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu bisa kepada alam, bisa kepada benda, ya, bisa kepada Tuhan dan sebagainya. Kemudian mandiri. Nanti kalau kita mandiri, apa sih keyakinan yang mandiri? Banyak sekali pasti poinnya. Begitu juga bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong. Mungkin yang umum seperti sehari-hari sopan, hormat, begitu ya. Itu adalah nilai keyakinan yang akan kita sepakati di kelas 8 ini. Paham? Paham, Bu. Oke, untuk itu Chandra akan membagikan positif setiap anak, tuliskan namanya, kemudian tuliskan nilai kebajikan, boleh satu atau sebenarnya kamu tuliskan beberapa poin, silakan tuliskan di sini. Nanti ketika sudah dituliskan nilai kebajikan ini, kita akan tekan di pos-pos ini. Nanti kita akan buat kesepakatan atau keyakinan dalam kelas. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, berarti Ibu baca. Ini pilihan kamu mau warna apa? Pilihan? Pink. Boleh? Buat gila-gila juga, Cok. Lihat nih. Itu berlaku. Keyakinan kelas yang dituliskan jiran pak-pakan, menjaga barang bawaan agar tidak hilang. Gimana, setuju? Setuju. Ada yang berpendapat yang lain? Ya, Bu. Oh iya, Kevin, mana? Bersikap jujur, Bu. Bersikap jujur. Setuju nggak kalau kita ganti itu keyakinan kelas kita tadi, menjaga barang bawaan agar tidak hilang, lebih ke kalimatnya yang bersikap jujur. Setuju. Ibu, kemarin kan saya lagi chatan sama teman saya. Nah terus kita sama Keza masukin saya ke grup. Nah terus mereka di situ ngajakin saya kumisan. Terus habis itu besokannya saya diajak sama teman sekolah. Saya gak mau lagi, Bu, masuk sekolah, Bu, saya malu. Oh, sama siapa? Sama Catherine Keza. Oh, gitu. Ya, nanti coba Ibu panggil Kesia sama Catherine-nya ya. Ada apa Ibu manggil kita berdua ke sini? Iya, tadi Adua ketemu Ibu, terus melapor. Katanya ada kejadian kemarin di chat, di WA. Kalian ada apa ya dengan Adua? Gak ada apa-apa, Bu. Tapi Adua kesini ketemu Ibu sampai nangis, Nak. Karena Adua bercerita kenapa katanya kalian mengatain, membuli dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hatinya, sampai dia nggak mau sekolah dan nangis. Kayaknya gak ada yang salah sama kata-kata kita, Bu. Ya, tapi Adua ngomong katanya kalian ngatain, berkumis lah, hitam lah. Itu gimana ceritanya Catherine sama Kesia? Jadi kita emang punya rasa iri sama Adua. Jadi kita mencari kekurangannya Adua untuk merendahkan Adua. Karena nilai dia tuh tinggi banget, Bu. Kita iri sama dia karena nilai dia terlalu tinggi. Sedangkan kita enggak. Oh gitu. Nah, jadi Catherine, Kesia iri itu atas prestasi temannya boleh saja. Tapi kalau Ibu berpesan sama kalian berdua, kalau iri
harus dibuat dengan cara yang positif, tidak menyakiti atau membuat sedih temannya sampai A2 nangis dan tidak mau sekolah. Bagaimana caranya kira-kira supaya iri kita, prestasi kita bagus tadi? Dengan cara gimana? Ya pastinya harus belajar sungguh-sungguh sehingga kita bisa mengimbangi teman kita yang pintar dan kita tidak perlu iri atau menyakiti teman. Ngerti ya? Oke. Sekarang Bu Santa mau kasih tahu kalian bahwa yang namanya ketika teman kita tersakiti itu akan membekas seumur hidup. Ya. Untuk itu kira-kira apa upaya kalian berdua supaya A2 yang sekarang sudah sedih, nangis, bahkan tidak mau sekolah? Apa yang kira-kira upaya kalian atau yang kalian lakukan? Baik Bu, sebelumnya kami minta maaf atas kesalahan kami terhadap A2. Kami sangat-sangat menyesali perbuatan kami. Dan kami berjanji ke depannya kami tidak akan mengulangi perbuatan kami yang kemarin-kemarin. Ya, gimana Keisha? Iya Bu, kami berdua sangat amat menyesali atas perbuatan yang telah kami buat dan kita berdua berjanji agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Oke, ya Ibu pegang ya janjinya. Terus Bu Santa minta kalian setuju nggak ya kalau nanti setelah ini sebagai bentuk penyesalan kalian melakukan suatu upaya, yaitu nanti kalian bertiga, Keisha, Catherine, dan A2 itu membuat diskusi kelompok ya tentang temanya bullying. Karena kalian sudah membuli si A2, maka Ibu berharap sebagai bentuk penyesalan kalian membuat diskusi kelompok yang temanya untuk tidak membuli teman. Dan nanti itu bisa kalian sampaikan lewat poster di teman-teman kalian di kelas ataupun nanti buat ditempel di mana. Mau tidak? Boleh Bu. Baik, Setuju Bu, ya? saya bersedia dan bersetuju. Ya, Ibu harap kalian tetap menjadi anak yang hebat dan yang baik. Ibu, jadi gini, kemarin saat olahraga duit saya hilang Bu, 100.000 di lapangan. Kapan tuh kejadiannya? Kemarin Bu, saat saya olahraga. Udah kamu cari di tasmu? Sudah Ibu, tidak ada tapi. Ya, nanti coba Ibu cek ya CCTV, siapa tahu bisa ada nanti kelihatan kira-kira tanda-tandanya seperti apa. Oke. Terima kasih Bu. Iya. Misi. Ada apa Bu manggil saya? Iya, Ritma, Ibu mau nanya. Tadi Nabila ketemu Ibu melaporkan katanya duitnya atau uangnya hilang 100.000 ketika di pelajaran olahraga dari tasnya. Terus Ibu sudah sampaikan coba dicek dulu supaya siapa tahu takutnya dia keselip, tapi ternyata tidak ada. Apakah Berita tahu ada yang kehilangan atau pernah ada lihat temannya? Wah, kurang tahu saya Bu. Gitu. Bu Berita nggak ngambil? Enggak Bu. Iya ya. Tapi tadi Ibu coba cek CCTV saya. Di CCTV ternyata tanda-tandanya Berita yang ngambil. Kamu yang ngambil ya? Enggak Bu, saya nggak ambil. Iya, aku karena di CCTV udah Ibu lihat, nah kamu yang ngambil. Ya. Kamu yang ngambil. Iya. Berita Ya, Bu. mengambil milik orang lain itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ya. Pertanyaan Bu Santa, kenapa kau harus mengambil miliknya Nabila? Jadi gini Bu, saya lagi nggak punya uang Bu, terus sepatu saya juga rusak. Saya lihat punya teman saya sepatunya bagus banget, jadi saya pengen beli juga Bu. Iya Berita, seperti yang tadi Bu Santa sampaikan, di CCTV Bu Santa sudah melihat kamu yang ngambil. Dan kamu katanya mengambil karena ingin beli sepatu seperti yang teman kamu punya yang bagus. Ya, semua orang pasti sepingin memiliki barang yang punya temannya itu lebih bagus. Tapi ya sebaiknya tidak seperti itu caranya dengan mengambil yang bukan milik sendiri. Ya. Kira-kira menurut Rita, apa ya yang lebih efektif caranya supaya kamu bisa memenuhi kebutuhan yang tadi yang kamu inginkan tidak dengan cara mencuri? Mungkin saya bisa jujur aja Bu ke orang tua saya kalau misalnya
saya memang mau sepatu kayak teman saya gitu Bu. Nah, itu salah satu cara yang bagus. Nah, mestinya kamu harusnya jujur ke orang tua. Nanti ketika orang tua punya rezeki, itu akan bisa disiapkan orang tua. Orang tua bisa berpikir, dan itu lebih bagus daripada mengambil milik orang lain. Ya, karena itu adalah merupakan satu kesalahan ataupun kehilapan yang tidak akan ada gunanya. Rista cita-citanya mau jadi apa sih? Mau jadi dokter Bu saya. Hebat, mau jadi dokter. Iya, menjadi dokter itu berarti Brita harus punya kegigihan. Menjadi seorang dokter yang sukses itu berarti harus dimulai dari dasar kejujuran juga. Ya, karena kalau dokter yang sukses maka dia harus menjadi orang yang jujur. Ya, jadi itu Brita, karena kamu sudah menyadari kesalahan kamu, sudah tahu cara yang sebenarnya supaya kita kalau menginginkan sesuatu kita harus melakukan dengan cara yang positif. Sekarang misalkan namanya, bersedia nggak kamu meminta maaf atau mengembalikan uang yang habis? Bersedia Bu, tapi Ibu dampingi saya Bu. Baik, pasti akan Ibu dampingi. Ya, untuk kedepannya bisa diharapkan jangan berulang lagi seperti itu ya sayangnya. Ya, maaf ya Bu. Oke. Di yang sekarang Bapak Ibu itu yang saya mau sampaikan tentang budaya positif di sekolah. Seperti apa sih budaya positif di sekolah? Itu yang akan saya lontarkan. Yang pertama tadi ada pertanyaan, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak Bapak Ibu dengan kalimat ini? Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Baru yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin boleh satu atau dua Bapak Ibu guru yang memberikan respon, setuju nggak dengan pernyataan ini? Terima kasih. Mungkin bahasanya kali jangan hukuman, kalau punishment dengan reward gimana? Reward dan punishment. Ya, terima kasih Bu Adina. Bu Ina menyampaikan bahwa hukuman diganti dengan kalimat reward atau punishment ya. Oke, boleh yang lain mungkin? Yang di nomor 1, 2, dan 3? Gitu ya. Oke Bapak Ibu, saya tidak membuat kesimpulan setuju apa tidak setujunya untuk jawaban Bapak Ibu yang tadi. Semoga nanti setelah saya paparkan menurut yang saya tahu, dan mohon maaf nanti kalau kurang jelas, peraturan. Nah, dasar kita untuk membuat satu keyakinan itu bisa dari peraturan yang di kelas. Kemudian dari peraturan ini kita jabarkan atau kita kerucutkanlah menjadi keyakinan kelas. Kita bagikan ke anak-anak kertas kecil atau post-it kecil. Suruh mereka tulis apa yang menjadi keyakinan di kelas kita. Suruh tulis. Nah, dia akan, itu artinya dari dalam diri dia yang muncul. Sehingga ketika dari motivasi intrinsipnya dari dalam diri yang muncul, maka itu berarti dari kesadaran diri dia. Maka cenderung untuk melakukan budaya positif yang tadi. Ya. Jangan berdiri di kelas atau koridor. Nah, jangan bisa ke dia. Oke nak, kamu sudah tahu kamu salah, begitu. Jadi benar-benar sampai dia yang menyatakan dia yang salah. Oke nak, kalau karena kamu udah salah mengambil teman kamu, terus apa yang kamu lakukan? Begitu. Jadi udah, bukan kita yang memaksakan. Karena kamu salah, udah kamu panggil besok orang tua atau kamu harus ganti rugi, nggak seperti itu. Lebih kita tawarkan apa yang kamu lakukan, seperti itu. Oh iya Bu, saya salah, saya akan minta maaf, saya akan bertanggung jawab menggantikan. Nah, itu lebih ke sana. Jadi kesadarannya munculnya dari anak. Itu Bapak Ibu mungkin langkah-langkahnya. Dan di sini ada kasus lewat Mas sedikit lagi. Terus kita langsung membuat dia menjadi pembuat orang yang bersalah atau bagi kesepakatan penghukum ini, maka pastinya si anak tidak akan bisa lagi balik ke temannya, akan malu. Tapi ketika kita jadi posisikan kontrolin kita sebagai manajer tadi, nah di situ pastinya dia akan merasa lebih percaya diri dan bangga bisa kembali lagi ke teman-temannya walaupun tadi dia sudah melakukan kesalahan, karena dia merasa dikuatkan dari dengan cara kita tadi mengatasi anak-anak tersebut.
Semoga mengerti ya Bapak Ibu, cepat dan tepat. Ya, kita ya namanya yang pembudaya itu atau karakter itu nggak mungkin bisa berubah dalam secepat mungkin ya Bapak Ibu. Mungkin untuk menengahin anak ya 1 sampai 5 kali mungkin bisa dengan seperti itu. Seperti yang tadi disampaikan, kata kunci anak melakukan sesuatu berarti ada kebutuhan yang tidak tercukupi bagi anak tersebut. Nah disitulah tugas kita mungkin yang akan Saya Sahfa Zafira dari kelas 8F. Saya sangat senang belajar tentang keyakinan kelas karena keyakinan yang kami buat merupakan hasil dari diskusi bersama dan bukan atas paksaan. Karena ini merupakan tanggung jawab kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo, perkenalkan saya Teresia Diadora Marheni, guru pengajar di SMP Negeri 2 Depok. Sosialisasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Manondang Santa Lucia sebagai peserta program calon guru penggerak angkatan 9 saya rasakan sangat bermanfaat. Baik bagi diri saya sendiri, bagi para guru, terutama bagi para murid. Dengan memunculkan keyakinan kelas yang bersumber dari diri siswa masing-masing, diharapkan dapat membentuk lingkungan yang positif. Dan dimulai dari hal tersebut, akan tercipta budaya positif juga di lingkungan sekolah yang insya Allah akan mampu membentuk karakter baik pada diri siswa. Karakter baik ini bukan dipengaruhi oleh faktor eksternal, melainkan betul-betul muncul dari pribadi siswa masing-masing. Semangat Ibu Santa untuk melanjutkan program calon guru penggerak, semoga sukses selalu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.